Yang penting adalah semangat kalian untuk bisa membangun berdampak masyarakat. Keren banget guys, sebagai. Halo Sobat Nalar, kembali lagi nih di podcast Nalarin bersama aku Aisyah dan rekan aku. Halo, aku Farah. Nah, podcast kali ini kita kedatangan narasumber yang super keren, yaitu Kak Nindya, yang katanya aktif banget buat ikut lomba seperti business plan, karya tulis ilmiah, esai, dan masih banyak lagi. Ya, karena kita bakal ngomongin strategi cerdas buat mengikuti lomba selama kuliah. Bukan cuma biar menang aja, tapi juga biar tetap tetap stabil, tugas kuliah gak keteteran, dan mental tetap sehat. Nah, ini penting banget karena seringkali kita terjebak di dalam dilema antara fokus lomba namun akademik keteteran, ada yang fokus akademik namun lombanya jadi kendor. Maka dari itu, kita bakal bahas tuntas gimana manajemen waktu yang efektif, tips menjaga performa akademik, serta trik menghadapi tekanan biar nggak burn out. Dan pastinya ada insight langsung dari narasumber kita yang sudah terbukti bisa all out di lomba, tetap on track di kuliah, dan jadi siap-siap multi talent mode on. Maka dari itu, tanpa berlama-lama, langsung aja kita mulai sharing bersama Kak Nindya. Terima kasih banyak semua. Jadi untuk Kak Farah dan juga Kak Aisyah udah diberikan kesempatan untuk bisa ngobrol dengan kalian di podcast kali ini. Dan juga aku juga sangat senang sih karena bisa bertemu dengan kalian. Oke, boleh bicara nggak sih Kak aktivitas Kakak sekarang sebagai mahasiswa aktif di UNI dan itu seperti apa? Oke, jadi keaktifan aku ya, sebenarnya keaktifan aku banyak. Karena ya emang karena gini sih, aku kuliah itu selama 4 tahun aku ingin ada banyak banget plan-plan yang harus aku kerjakan nih. Jadi nggak hanya aku harus gimana caranya supaya aku bisa berada di dalam tujuan itu. Jadi aku lebih menyukai progres yang apa yang udah aku lakukan selama kuliah itu lagi kan sebagai aku juga udah aktif sejak SMA ya. Jadi aku udah ikut berbagai banyak perlombaan, berbagai banyak perwakilan delegasi dari universitas atau dari sekolahku dulu, dan juga dari banyak banget yang aku impikan, yang aku ingin supaya aku bisa berada di tujuanku itu tadi. Ya tadi aku harus mengikuti berbagai banyak aktivitas atau hal-hal yang memang step by stepnya itu emang ada prosesnya lama atau terjadi kegagalan yang emang di tengah. Nah, untuk aktivitas itu sendiri sebenarnya kalau di kuliah ya, karena aku lebih suka pengalamanku selama di perkuliahan itu, karena emang kalau di kuliah itu sebenarnya banyak banget guys. Di perkuliahan itu aktivitasku tuh mulai dari organisasi ya, seperti organisasi kalian ini kayak aktivitas. Karena aku di bidang astral, jadinya ya mungkin kita beda program kerja, dan aku sering banget karena aku diundang sebagai narasumber di dalam program kalian, yaitu podcast bersama Minta ini. Kemudian untuk aktivitas itu sebenarnya karena aku juga aktif banget mengikuti perlombaan-perlombaan ya, karena kemarin gak hanya di tingkat nasional aja, tapi aku juga ikut di tingkat provinsi, regional seperti itu. Nah, untuk prestasi yang sebenarnya aku raih juga karena dari aktivitas tadi, karena berbagai banyak perlombaan dan juga project-project yang nantinya aku harus bersama timku nih, gimana caranya supaya aku bisa masuk final dalam lomba tadi. Nah, itu kemudian untuk selain berbagai lomba juga aku aktif di dunia kepanitiaan juga. Nah, kepanitiaan itu tadi sebenarnya untuk kepanitiaan itu aku tidak ingin mengambil banyak ya, karena takut aku tidak bisa membagi waktuku dengan aktivitas keseharian. Nah, nanti untuk lebih ke kalau untuk kepanitiaan itu sendiri mungkin dari organisasiku yang aku ikuti untuk saat ini. Nah, organisasi yang aku ikuti saat ini itu ada UKM Debate Society, yang ini ada program kerjanya di mana ada program kerja RDC ya, Revolution Debate, dan nantinya aku nanti bakalnya talent mahasiswi UPN Veteran Jatim yang nantinya akan menjadi perwakilan delegasi KDRI Komisi Debat Nasional Indonesia sama LDC yang nantinya diselenggarakan di tingkat Pusparis 1. Kemudian
Kemudian untuk yang kedua itu ada UKM penalaran dan kreativitas ini ya. Jadi sebagai aku juga aktif banget di organisasi ini karena aku emang suka banget sih di UKM penalaran ini karena banyak banget proker-proker yang menarik buat aku. Dan karena aku di bidang kastrat ya, mungkin prokerku juga gak kalah menarik dari bidang-bidang yang lain ya. Tapi juga karena aku benar-benar minat banget di organisasi, jadi aku ya senang jalannya. Kemudian untuk organisasi yang ketiga itu GLC ya, karena aku juga ikut GLC, Global Club, di mana aku ikut berbagai sebagai organisasi. Di situ aku mengikuti sebagai staff competition and contest. Jadi tahu kan competition contest itu kayak kita yang menyelenggarain lomba, kitanya sendiri yang nyari anak-anak berprestasi gitu antara seperti itu. Kemudian aku juga loh, jadi nggak ada organisasi di dalam kampus, aku juga ikut komunitas-komunitas luar. Nah, salah satu yang aku ikutin saat ini itu adalah Google Developer on Group Campus, tapi di UNESA. Tahu nggak? GDGOC guys. Pernah dengar kan ya? Tapi kalau misalnya dari aku, karena di GDGOC ini kita mencondongnya ke IT. Jadi banyak banget mahasiswa IT, khususnya kayak anak informatika, anak sistem informasi, itu banyak banget yang ikut. Jadi aku bisa kenal mereka dari berbagai universitas juga. Kemarin aku waktu itu sempat menghadiri acaranya di DGOC, itu banyak banget dari anak UNESA, dari anak Universitas Airlangga, kampusnya anak UTF Jati juga banyak banget yang ikut. Terus kemudian komunitas yang aku ikuti juga, aku juga mengikuti komunitas kreasi pemuda. Sebenarnya untuk kreasi pemuda ini kita bergerak di bidang sosial, jadi kita lebih membantu anak-anak untuk bisa untuk kayak gak hanya di bidang sosial aja sih, tapi untuk kreasi pemuda ini kita kayak membangun solidaritas. Kita membantu anak-anak yang putus sekolah atau anak-anak yang dimana mereka itu kita juga waktu itu aku pernah ke kalau nggak salah itu ke daerah yang benar-benar pelosok banget. Jadi kita tuh benar-benar ngasih bantuan ke mereka, kayak nggak hanya kita juga ngasih bantuan uang, karena nggak hanya kita ngasih knowledge ya, kita ngasih pengetahuan baru buat mereka itu semua gitu, tapi juga kita ngasih bantuan seperti uang, masih bagus. Mungkin itu ya untuk komunitas dan juga organisasi. Untuk prestasi ya guys ya. Atau gimana guys? Atau lanjut skip yang lain? Oke, wah keren banget ya narasumber kita kali ini, benar-benar banyak banget organisasi yang diikuti, komunitas-komunitasnya, baik di internal maupun di eksternal. Oke, mungkin aku lanjut ya kak. Apa sih kak motivasi awal kakak hingga akhirnya memutuskan untuk terjun aktif di lomba dan organisasi dan tetap menjaga nilai akademik kakak? Untuk motivasiku sebenarnya aku ya karena aku juga awalnya tuh sempat lihat di media sosial ya guys ya, itu beredar banget banyak mahasiswa berprestasi. Kita kan juga pengen ya, nah makanya aku awalnya dari itu sih motivasiku, karena aku terlihat dari media sosial, aku memberikan semangat ya, aku kayak termotivasi banget sama mahasiswa berprestasi yang benar-benar dia kelihatan banget di media sosial, brandingnya bagus. Itu yang aku menjadi motivasi banget, gimana cara aku supaya bisa seperti mereka. Wah, mantap guys. Oke, mungkin bagaimana kak cara mengatur waktu antar kuliah dan organisasi dan lomba? Apa mungkin kakak punya trik khusus atau pakai tools khusus nih, kayak misalnya pakai Notion atau pakai Miriam seperti itu? Sebenarnya nggak ada sih, karena aku juga anaknya tuh kayak gini guys. Jadi untuk aku mengatur waktu ya manajemen waktu supaya gimana IPK kita terjaga stabil. Untuk IPK sebenarnya ya itu tergantung dari karena kan emang kita juga sebagai mahasiswa juga banyak banget yang harus dilakuin. Selain kita aktif di berbagai perlombaan, kemudian aktif di berbagai komunitas organisasi, kita juga aktif di dalam dunia perkuliahan, dimana kita juga harus aktif di kelas, aktif untuk kerjain tugas lah ini itu. Tapi menurutku ya untuk sebenarnya
untuk soal IPK, karena IPK kan sebenarnya kalau di zaman sekarang ya IPK itu nggak penting gitu ya guys ya, tapi menurutku IPK juga benar penting sih guys, karena kita harus menjaga walaupun kita susah untuk menaikinya ya, karena per semester juga tahu sendiri kan sisanya seperti apa. Nah untuk menjaga intinya menjaga aja lah, nggak jangan sampai turun, tetap stabil ya semester itu. Sebenarnya itu agak susah sih menurutku. Tapi kalau misalnya untuk ini aku lebih enaknya kayak ke misal ya untuk hari ini, misal hari ini aku udah ngelakuin ini. Nah besok itu aku pasti ada di dalam angan aku, jadi aku nggak pakai noise, nggak pakai apa, aku jadi aku udah terekam sendiri di pikiranku aku besok ngelakuin apa gitu. Jadi kalau misalnya aku tulis itu kalau aku makin lupa guys, jadi lebih baik diinget-inget ya daripada kayak udah tersimpan, oh ya besok aku ngelakuin ini gitu ya, jadinya nanti udah tahu biasanya itu apa gitu gambarannya gitu. Berarti memang nggak ada terus ya kayak Nggak ada udah sih. diingat gitu. Karena udah terekam di otak gitu. Tapi kak, akhirnya gimana sih kak cara kak menghadapi bentrokan jadwal misalnya? Itu kan ada deadline lomba, tapi di sisi lain kalau lagi ada ujian atau ada rapat organisasi, nah itu gimana sih kak cara mengatasinya? Untuk sebenarnya kalau untuk mendekati ujian ya, untuk mendekati setiap ujian semester per semesternya itu aku lebih utamain apa yang harus aku utamain dulu, yaitu aku besoknya kan harus belajar ya, tapi di samping itu kan juga ada kehidupan organisasi dan juga apa tadi? Rapat, ujian dengan organisasi. Rapat ya. Kalau caraku ya sebenarnya karena rapat itu, karena setiap program kerja organisasi itu kan pasti berbeda-beda ya namanya, dan pasti ada yang lama, ada yang sebentar gitu program kerja. Nah kalau biasanya untuk program kerja yang lama seperti yang aku ikuti buat kedepannya ini apa? UKM kemarin itu Grafes ya. Nah aku ikut panitia Grafes itu sebenarnya lama guys program kerjanya kan. Nah itu gimana caraku biar nanti bisa membagi waktu nanti di ujian semester ke depan. Itu caraku adalah aku harus utamain dulu ya, misalnya di rapat organisasi itu mendekati ujian mungkin hamin berapa gitu ya, misalnya hamin 1 atau hamin 2 lah ya ceritanya. Nah hamin 2 ujian, nah maka di situ aku sebelum waktu rapat itu aku harus mulai untuk menyicil, jadi kayak kita nyicil materi. Jadi dari hamin 2 tuh dari jauh-jauh hari, walaupun emang kalau misalnya emang kelihatannya dikit ya guys ya, ataupun dikit banget atau banyaknya materi yang masuk di otak kita, nggak apa-apa, it's okay. Tapi kan mungkin kita juga udah nyicil dari awal, udah dari jauh-jauh hari. Jadi sebelum rapat dimulai itu kita udah siap, kita udah fokus ke rapat. Nanti untuk rapat selesai, nanti kita juga bisa fokus lagi gitu. Tapi intinya kita belajar dari jauh-jauh hari sebelum hasil ujian itu lebih efisien, lebih bagus gitu hasilnya. Oke, selanjutnya ada nggak sih kak tips dari kakak buat sobat nalar nih biar IPK tetap aman meskipun kakak sering ikut di lomba dan organisasi, atau mungkin kakak punya kayak strategi belajar khusus nih biar kayak tetap stabil nilainya belajarnya? Untuk studi ya, untuk sebenarnya untuk aku lebih suka kayak jenis belajarku tuh lebih ke visual, jadi kayak lebih melihat, aku mendengarkan dosen ya. Sebenarnya sebenarnya sama visualku tuh juga sebenarnya udah jalan ketika dosen itu menjelasin di depan kelas. Aku lebih suka belajarnya itu waktu di jam-jam kuliah guys, karena ketika dosen menjelaskan ya, aku tuh udah mulai fokus ya, sebenarnya dosen ini jelasin tentang apa sih. Kayak kalau aku nggak paham, coba aku repeat lagi, kayak diulang lagi. Jadi tuh ini jelasin apa ya? Oh iya gini. Nah nanti itu secara nggak langsung kan otak kita pasti kayak ngikutin. Oh besok maksud dosen seperti ini. Waktu saat selesai kelas itu kan kita juga repeat kan. Oh dosen ini jelasin seperti ini toh gitu. Walaupun emang di kelas kita merasa kayak ada nggak paham kan ya apa yang dijelaskan dosen. Nah caranya itu adalah salah satu caranya study tips ya, supaya kita bisa benar-benar cepat paham dari aku itu adalah kalian harus benar-benar ulang nih penjelasan dosen. Jadi dosen jelasin apa ya materinya. Nah nanti kalau kalian udah bisa nangkep inti materinya itu apa, kalian bisa tahu isi materinya seperti apa. Nah itu kalau
tahun lagi belajar. jadi visual sama listeningnya itu juga benar-benar harus main waktu kelas dimulai itu sih supaya kita bisa benar-benar cepat pahamnya inti dosen nerang itu apa, intinya apa gitu, maksudnya seperti itu. Jadi untuk secara kita jelasin lebih lanjutnya kita bisa research. Jadi kita bisa riset, kan aku juga anaknya nggak hanya dari visual aja, aku suka riset gitu sih. Jadi suka riset dari internet apa sih gini, aku cari gitu. Setelah aku riset baru aku pelajari, aku analisis kayak gitu. Karena lomba emang harus kayak gitu. Keren banget ya narasumber kita. Oh iya kak, aku kan sempat melihat beberapa pencapaian prestasi lomba yang kakak ikutin di media sosial nih. Nah aku kepo nih, apa nih kunci utama menurut kakak agar bisa konsisten menang ataupun lolos lomba seperti bisnis plan, KTI dan juga sebagainya. Ini ya, kuncinya apa ya? Kalau kuncinya ini apa namanya? Ambil hati juri boleh nggak? Boleh. Enggak. Jadi kuncinya itu adalah ya kita berusaha untuk nampilin yang terbaik aja. Jadi nampilin terbaik, ibaratnya bukan nampilin yang terbaik ya, tapi nampilin semua potensi yang ada dalam diri kita tuh kita maksimalin. Jadi ketika kita udah benar-benar ya kita udah benar-benar terjun ya, kita udah fokus di lomba itu, kita harus bisa sampai untuk ke final, untuk sampai ke tahap awarding kan. Karena emang gini, kita ikut lomba, kita juga pasti bersaing dengan anak-anak yang punya potensi yang sama kayak kita gitu ya. Misalnya bisnis plan tuh keren banget anak-anaknya. Mereka jago public speaking, mereka jago presentasi ya. Kalau kemarin tuh lomba karya tulis ilmiah itu aja mereka benar-benar gila, keren banget risetnya mereka dari universitas lain tuh. Yang aku terinspirasi tuh dari teman-temanku anak UNER yang ikut di LHTI kemarin waktu final sama aku tuh kan. Nah, aku sama timku tuh bilang, aduh kita menang gak ya? Kayak insecure duluan gitu ya, karena mereka ngomongnya keren banget dan dia berdasarkan riset banget sih. Jadinya apa enggak ini bikin juri makin wah gitu kan ya. Tapi aku sama timku tuh berusaha untuk memberikan yang terbaik lah ya. Jadi kita juga sama-sama belajar gitu intinya, sama-sama riset lebih dalam biar nantinya tuh bisa bagus performa kita di final tadi. Oke. Itu kuncinya guys. Ya sobat nalar, jangan lupa di note ya, ini pesan penting banget nih buat sobat-sobat nalar yang mau mengembangkan potensi seperti Kak Nidia. Oke, jadi begitu ya sobat nalar. Jangan lupa di note ya pesan-pesan penting yang udah disampaikan oleh Kak Nadia tadi. Nah sekarang Kak, aku mau menanyakan apakah Kak itu punya tips agar KTI atau esainya yang Kakak kerjakan itu tetap relevan, orisinal dan juga tidak membosankan gitu Kak? Tipsku ya, jadi tipsku adalah karena kan kita KTI ya. Nah, tipsku adalah kita banyak-banyak baca jurnal. Jadi baca jurnal, baca banyak website yang relevan sama inovasi kita, dan juga yang penting adalah latar belakang permasalahan yang kita ambil inovasi itu apa. Karena latar belakang itu juga ngaruh. Jadi juri itu baca dari latar belakang permasalahanmu itu apa. Kok bisa kamu ambil inovasi seperti ini? Itu dipertanyakan. Karena dalam penilaian esai itu adalah bobot yang paling banyak itu isinya dan latar belakang strukturnya itu jelas juga. Jadi dalam kamu bikin esai itu dia melihat struktur esaimu, penulisan isimu itu seperti apa dari awal latar belakang, terus kemudian tujuan permasalahan, terus intinya itu apa, dan juga kan pastinya ada pendahuluan ya. Di situ aku naruh banyak sekali data. Misalkan gini, berdasarkan data, misalnya aku ambil inovasiku itu kemarin adalah tentang deforestation. Jadi kayak misalnya penghijauan, kita tuh bikin net zero emission kayak penggunaan AI berbasis big data. Nah itu nanti itu dibuat kayak untuk pengganti kayak untuk penghijauan gitu loh, untuk penghijauan di mana nanti itu net zero yang bisa nantinya itu berdampak pada net zero emission 2060. Nah, aku pakai tahun 2060 karena itu tuh bakal berdampak untuk di masa depan. Jadi gini, kita harus cari permasalahannya. Misalnya
permasalahan di dalam Indonesia ini kan banyak banget. Tapi permasalahan yang paling berbobot itu adalah dampak apa ya? Seperti hutan itu setiap tahun di Indonesia semakin berkurang. Kamu kasih data berapa persen hutan itu berkurang setiap tahun di Indonesia nya? Misalnya 30% hutan di Indonesia diambil alih ke perkotaan, diambil alih untuk rumah-rumah, untuk pembangunan rumah, untuk pembangunan yang lainnya. Nah itu pasti lahan di Indonesia, hutan di Indonesia itu akan berkurang setiap tahunnya. Kamu kasih berapa persen, dan itu nanti berdasarkan riset data yang kamu cari, yang kamu ambil tadi. Nah setelah itu dampaknya apa? Apakah emisi mereka itu akan menghasilkan berapa persen CO2 ketika hutan itu semakin berkurang? Otomatis kan semakin mundur, maka banyak banget pencemaran lingkungan yang akan terjadi. Jadinya kamu harus kasih berapa persen penyumbang karbon dioksida, penyumbang gas emiten yang nantinya akan berdampak di lingkungan. Nah, aku ambil permasalahan dari itu. Caranya adalah kita ngasih sensorik berbasis AI tadi untuk penanggulangan hutan yang gundul. Jadi misal kita pakai deforestation, kita pakai penghijauan, di mana nantinya itu akan berguna, akan berdampak pakai sistem AI kita. Nah, sistem AI dan sistem sensorik kita itu akan berdampak di tahun-tahun yang akan mendatang itu. Jadi kita harus kurangi emisi karbon dioksida tadi yang menyebabkan pencemaran lingkungan, yang menyebabkan itu nggak hanya dari lingkungan itu. Jadi dampaknya itu besar banget, bisa rusaknya lapisan ozonnya kan. Nah dan juga banyak banget pencemaran hal-hal yang nantinya itu juga akan berdampak ke manusia, ke diri kita, dan juga untuk hilangnya habitat untuk makhluk hidup yang ada di dalam hutan. Nah caranya kita juga bikin inovasi itu juga harus ada tujuan gitu loh. Jadi juri itu ngasih kamu alasan itu secara relevan dan logis, juga berdasarkan riset dan data yang kamu ambil. Mantap banget tipsnya ya Kak ya. Berbobot, pokoknya dia berbobot gitu aja. Nah ini untuk Kak Nindya ini kan aktif banget di dalam ikut lomba dan juga ikut organisasi tentunya. Nah tentu pasti Kak Nindya pernah ada dalam kondisi dimana ngerasa padat banget dan banyak sekali tanggung jawab yang harus kita pegang. Bagaimana cara kakak untuk menjaga mental kakak itu agar tetap stabil, aman gitu Kak? Ya, sebenarnya untuk menjaga mental stabil ya, kalau aku sih orangnya lebih mengalihkan ke hobi-hobiku sih. Kalau aku emang benar-benar rasa udah stuck, udah pengen down gitu ya, karena emang stres banget, banyak banget waktu, banyak hal yang harus dilakuin, sama padat, belum lagi nanti kuliah ya, nanti juga harus menghadapi matkul yang harus nantinya nggak tahu ya, kita dapat dosen yang enak atau enggaknya gitu kan. Nah aku juga kalau dari situ aku lebih memilih untuk ngalihin hobiku daripada aku stres untuk kayak breakdown tentang hal-hal yang nggak bisa aku ini, karena kan emang nggak semua manusia itu bisa hidup sempurna kan. Jadi untuk semua yang apa yang kita mau kan, karena ada suatu hal yang harus kita relain, jadi nggak semua itu sesuai dengan apa yang kita mau. Jadi itu sih cara aku ya, nggak lihat hobiku ke hobi yang paling aku suka. Kalau misalnya dia libur, hobiku aku suka ini nih, aku suka ke pantai misalnya ya, aku suka jalan-jalan, ya udah jalan-jalan aja, healing aja gitu. Ini ya jangan bikin diri kita stres, kalau dalam banget lah, stres gak apa-apa, tapi jangan dalam-dalam. Nah itu bahaya banget buat pikiran gitu ya. Kalau boleh tahu nih Kak, apa hal yang paling membuat kakak stres atau merasa burnout, dan bagaimana cara kakak mengatasi hal tersebut dengan jalan-jalan? Benar, burnout itu aku ya banyak banget, aku kayak sering juga terjadi burnout ya, karena emang banyak banget, dan aku juga kesel kan ya, karena aku terlalu padat dan terlalu hal-hal yang banyak banget yang harus aku lakukan, yang harus aku ikutin. Aku juga kadang ya burnout guys, kayak ngerasa kenapa sih ya sebenarnya gitu, iya udah penuh banget penuh gitu. Sebenarnya aku kadang gini, sebenarnya aku cari apa sih gitu aja, karena kayak gitu sebetulnya. Jadi ya caranya healing guys. Oke, betul banget sih Kak. Soalnya kalau aku juga lagi stres gitu kan, healing. Iya, kita nih jalan-jalan kalau udah kita taruh aja stresnya. Betul. Nah,
kakak ini kan juga aktif banget di organisasi nih. Menurut kakak, apakah organisasi itu dapat membantu atau mendukung prestasi kakak dalam lomba yang kakak ikuti? Ya, jadi untuk organisasi sebenarnya kan kadang organisasi itu juga mendukung ya guys ya, karena kita kan juga sebagai aku anak yang dingin banget ya aku anak dingin banget, aku lebih memilih untuk berorganisasi yang nantinya tuh akan menambah banyak pengalaman aku. Jadi skill aku dalam berorganisasi itu aku harus punya. Jadi nggak hanya kita berfokus lomba mulu ya, kayak intinya kita harus berfokus untuk menang juara, enggak, tapi sebenarnya nanti itu kita butuhkan adalah skill berorganisasi karena itu penting untuk dunia kita nantinya, untuk dunia kerja atau dunia di dalam masyarakat pun itu juga ada skill seperti itu. Organisasi. Jadi valid ya kak, menurut kakak itu kalau aktif organisasi itu bisa menjaga karir kita di dunia? Bisa banget. Jadi kalau kalian aktif berorganisasi, benar-benar harus bangga sih, kayak kalian dari aku ada organisasi ini. Yang penting adalah semangat kalian untuk bisa membangun berdampak untuk masyarakat. Keren banget ya Aisyah sebagai kakak ini. Oke teman-teman, buat teman-teman semua, terutama untuk penonton podcast, jadi akademik itu penting ya teman-teman. Tapi organisasi itu bisa mengasah potensi dan juga soft skill yang tidak diajarkan di kelas. Benar banget. Sebenarnya fokus ke IPK aja guys. Oke, mungkin Kak Nadia ada pesan-pesan nih Kak buat sobat nalar, gimana biar mereka tuh nggak takut buat bagi waktu, jadi kita bisa lomba dan juga berorganisasi. Ya, sebenarnya untuk membagi waktu, kalau untuk sebenarnya kita nggak usah takut sih guys, nggak usah takut untuk mencoba, karena kita masih muda ya, kita bisa ngelakuin apapun itu. Justru masih muda itu habisin aja potensi kalian mau apa, karena nanti di masa tua kalian malah nggak bisa apa, itu kalian bilang step out itu aja. Jadi intinya kalau kalian masih muda, kalau apalagi kalian masih kuliah, udah keluarin aja talenta kalian bisa apa, kalian berorganisasi, oke, kalian bisa ikut apapun, bisa ikut lomba apa, bisa ikut olimpiade juga. Kalau kalian menang, itu juga buat kalian sendiri. Oke, terakhir nih kak dari aku, bisa nggak kasih satu kalimat yang menggambarkan makna dari multi talenta Mondeon versi kakak sendiri? Belum kepikiran. Oke, satu kalimat ya? Iya, satu kalimat. Gini, jadi satu kalimat yang menggambarkan diriku ya, intinya adalah kalau aku masih muda, kalau aku bisa ngelakuin apapun, pasti aku lakuin semuanya. Aku terjang apapun itu terjadi. Gitu sih. Mantap banget kak. Notes ya guys ya, kalian sebagai kalian anak muda, kobarkan jiwa kalian. Gitu banget kak, itu aja sih. Wah keren banget ya Aisyah narasumber kita kali ini. Bener banget nih kak. Gimana nih sobat nalar? Apa udah mulai termotivasi untuk menjadi mahasiswa aktif seperti kak Nindya ini belum? Iya kak, boleh nggak untuk penonton podcast entah itu sobat nalar ataupun untuk yang melihat podcast kita itu mungkin ada yang masih kepo nih terkait tips dan trik dari kak Nadia, boleh di spill sosial medianya? Oke, untuk tips and trik ya. Tips-triknya ada dari aku. Kalau kalian mau ikut lomba ya, kalau kalian mau ikut perlombaan, tipsnya adalah kalian riset dulu. Jadi kalian harus cari dulu, aku potensinya apa ya? Oh, aku potensinya, aku paling suka ikut lomba-lomba terkait dengan bisnis. Bisnis itu pasti dari kalian munculnya pasti berakhir bisnis plan ya. Sebenarnya lomba bisnis itu banyak banget. Gak hanya lomba bisnis plan yang ada di dalam itu. Kalau misalnya bisnis plan, oh nanti kan ada ya lomba-lomba kayak kewirausahaan gitu yang lebih mudah diikuti, ikuti aja. Jadi kalian harus cari dulu, kalian lebih minat di potensi apa sebelum lomba ya. Terus kalian riset. Yang kedua adalah riset. Jadi kalian riset dulu, nanti permasalahan subtema yang diangkat di lomba itu seperti apa, kalian pelajari dulu risetnya. Nanti kalau sudah, baru kalian praktekkan. Nah, baru kalian bikin ya, kalian bikin. Nah, kalian bikin itu juga harus berdasarkan banyak data, ya kan dia bilang. Nah, itu intinya itu tadi guys. Kalau ikut lomba tipsku supaya bisa
lebih cepat untuk masuk finalnya. Karena final itu yang dilihat adalah nilai bobotmu yang lebih berat. Jadi kalian harus tahu nih, penilaian setiap perlombaan itu berbeda-beda. Jadi penilaian yang paling berat, poin yang paling berat di sini adalah aku harus benar-benar relevan nih dataku. Ya kalian harus harus benar-benar kuatin datanya tadi supaya bisa relevan dan nanti bisa dimasukkan di karya kalian, seperti itu tips dan tips dari aku. Jadi kalau kalian mengikuti lomba, kalian harus tahu dulu potensi kalian apa. Boleh di skill nggak Kak, kayak media sosialnya, mungkin teman-teman di luar sana pengen lebih mengenal Kak Nadia, Kak India gitu. Oke, media sosialku apa ya? Aku nggak punya. Mungkin Instagram Ya, atau aku cuma ada Instagram, LinkedIn, YouTube. Ya itu aja sih. Aku nggak main TikTok guys, jujur. Aku anaknya nggak main TikTok. Kalau misalnya aku main TikTok mungkin udah banyak yang ikut. Tapi aku beneran nggak main TikTok karena aku anaknya kayak aku bukan anti video sih, bukan kayak males bikin konten gitu. Nah, aku lebih suka untuk branding aku di Instagram, LinkedIn itu sih. Nah, atau kalau misalnya kalian mau subscribe di YouTube aku juga boleh. Boleh banget. Boleh. Oke. Untuk username IG ku adalah @Nindya_Alia_Nindya_Alia. Untuk LinkedIn ku sendiri adalah ya seperti Nindya Alia. Nanti bisa ditaruh, nanti aku kirimin ya nomornya ke kakak, mungkin bisa ditaruh di sini. Oke, terima kasih. Oke, buat Sobat Nala, dan siapapun yang melakukan podcast ini, jangan pilih informasi penting yang sudah kita bahas tadi bersama Kak Nindya. Dan kalau ada yang mau ditanyakan lagi terkait tips and trick atau apapun itu, bisa langsung di DM Instagram Kak Nindya di @nindya_alia. Ya, ingat ya teman-teman, jadi multitalenta itu bukan bakat bawaan, tapi hasil dari strategi, konsistensi, dan juga keberanian buat melangkah keluar dari zona nyaman. Jadi sudah saatnya nih kalian nyalain multitalenta mode kalian itu dan bawa diri kalian ke level yang lebih tinggi dan tetap jaga keseimbangan antara akademik, organisasi, dan juga kehidupan pribadi. Sampai ketemu di podcast berikutnya. Stay smart, stay strong, and keep your multitalenta mode on. Sekian dari kita, sampai jumpa kembali. Dadah!